Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu. Ya insyaallah selalu diberkahi Allah dan juga selalu didoakan para malaikat Allah. Amin. Salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sedang jamaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita kutip satu ayat dalam surah Al-A'raf, surat yang ke-7 di ayat 204. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada orang yang baca Quran, baca Quran di sini maksudnya Bapak boleh yang kita mendengar orang membaca Al-Quran langsung, atau boleh kita mendengarkan rekaman MP3 atau aplikasi di HP. Ketika kita mendengar orang baca Quran, kata Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, karena ini pengertiannya umum, maka yang kita lakukan fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkan, simak dan diam, kata Allah. Dengarkan kemudian diam, la'allakum turhamun. Allah pasti memberikan rahmatnya kepada kita yang mendengarkan. Jadi kalau kita mendengar ada orang baca Quran, yang tugas kita cuma dengarkan kemudian diam. Karena pahala dari orang yang mendengar dan menyimak orang baca Quran itu pahalanya sama dengan orang yang sedang membaca Quran. Makanya ibu bapak, kalau kita di dalam sholat, Al-Fatihah itu termasuk rukun dan itu wajib, tidak bisa ditinggalkan. Tapi pada saat kita melakukan sholatnya berjamaah, ketika sholat itu dijaharkan seperti subuh, maghrib, dan isya, itu hukum membaca Al-Fatihah menjadi sunnah, tapi akan tetap menjadi wajib ketika sholat itu yang disirkan, seperti sholat zuhur, asar, dan rakaat ketiga, juga 3 dan 4 di sholat isya, rakaat ketiga di sholat maghrib itu wajib. Karena kalau ibu bapak paksakan baca Al-Fatihah, itu kita melanggar ketetapan Allah. Ketika ada orang baca Quran, kita diperintahkan Allah cuma diam dan mendengar. Simak, dengarkan, diam. Karena pahala yang menyimak dan mendengar itu sudah sama dengan yang membaca.
Kalau imam baca Al-Fatihah berarti imam sedang baca ayat Allah, ayat Quran. Ketika imam baca ayat setelah Al-Fatihah itu juga sedang baca Quran. Maka tugas kita sebagai makmum hanya mendengarkan. Tidak perlu bapak baca Al-Fatihah ketika imam sedang baca ayat. Berarti sudah melanggar ketetapan Allah. Kalau ada orang baca Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat, kita cuma mendengar dan menyimak sudah. Dia tidak perlu baca Quran. Kenapa? Karena pahala kita mendengar tadilah sama dengan pahala imam yang baca Quran. Kalau kita paksakan baca Al-Fatihah ketika imam baca ayat, ketika fokus ke Al-Fatihah dan imam salah baca ayat, bagi kira itu pasti tidak terangkan imam salah karena Allah fokus ke Al-Fatihah. Atau jangan beko antara lidah juga tidak sinkron. Tahu masuk imam salah tapi di awak sedang baca Al-Fatihah, begitu kali tujuan Al-Fatihah nanti bacaan kacau jadi coba. Jadi untuk sholat yang dijaharkan seperti subuh, 2 rakaat pertama maghrib dan isya, itu kita cuma mendengarkan dan diam. Dan itu perintah Allah. Kecuali kalau imamnya memakai mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i bapak setelah baca amin, itu antara amin ke membaca ayat, itu imam ngasih jeda waktu. Nah, ketika imam sudah baca waladhdallin, makmum menyebut amin, kemudian imam diam dulu, memberi jeda waktu beberapa saat untuk makmum baca Al-Fatihah. Nah, di situ dibolehkan. Tapi begitu imam baca ayat, kita kembali diam, baradapik saja Bapak. Karena kata Imam Syafi'i dalam pendapat beliau, jarak yang mesti paling cepat imam itu memberi jeda waktu itu hanya untuk minimal 3 ayat. Karena ayat terpendek dalam Al-Quran cuma 3. Dia agak sedih imam 3 ayat lah tu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu lagi jeda waktu misalnya. Kemudian imam baca ayat. Begitu imam baca ayat, awak baru sampai Ar-Rahmanir Rahim, dah diam lagi. Jangan dilanjutkan sampai Al-Fatihah itu selesai. Karena tugas kita berikutnya fastami'u lahu wa ansitu. Jadi banyak kita yang keliru di bawah ketika imam baca ayat kita sibuk dengan Al-Fatihah. Nanti kita tidak mendengarkan ketetapan Allah. Memang hukumnya membaca Al-Fatihah itu rukun, wajib, tapi tidak berlaku wajib ketika sholat dijaharkan. Kenapa? Karena sesuai dengan Al-Araf 204, tidak perlu dibaca, cukup dengar, diam sudah, sama pahalanya dengan imam yang baca. Nah, kalau dengan mendengar, menyimak, diam saja kita pahalanya sama dengan imam baca, itu apa kita baca lain? Itu banyak yang keliru di situ hukumnya. Karena selama kita enggak wajib harus dibaca, kalau tidak sah sholat. Itu berlaku bagi sholat yang sir, zuhur, asar, kemudian rakaat ketiga di maghrib, rakaat 3-4 di isya. Jadi ketika sholat itu dijaharkan ya Bapak, kita cuma fastami'u lahu wa ansitu. Kadang ada ulama berapa kerjanya, ada ustaz mengatakan begitu imam baca bismillahirrahmanirrahim, sudah tahu baca bismillahirrahmanirrahim. Ada jadi. Tapi itu akan meragukan nantinya. Jadi tugas kita kata Allah, fastami'u lahu wa ansitu. Makanya mendengarkan itu diperintahkan Allah. Cukup dengarkan sudah, pahalanya sama. Hanya dengan mendengarkan itu Bapak, Allah memberikan rahmat kepada kita yang mendengar. Itu makanya kalau kita nyoba zikir kepada Allah, zikir itu dibagi oleh Rasulullah dengan 2 kategori. Ada zikir yang diucapkan, ada zikir yang cuma dengan didengarkan. Diucapkan atau dengar. Kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslim, lakinu mautakum kalimatin la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang sakarat kata Rasulullah kamaningga, maka talkinkan kalimat la ilaha illallah kata linggo yang sakarat.
Sampai nyo bisa usahakan tuntun papah nyo lidahnya itu elu lidah itu lambe-lambe, ijuan lambe-lambe sampai nyo bisa baca la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi bi kalimatin la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena yang bisa melafazkan la ilaha illallah di ketika penghabisan ruhnya di dalam jasad atau tarikan nafas terakhir bisa baca la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau ketika orang koma itu, badan tak menggarik lagi, tangan kaki tak bisa digarikan lagi, mata lah nak menggarik lagi, lidah apalagi lah kaku lah tak bisa digarikan sama sekali. Maka kondisi seperti ini dalam medis disebut dengan kritis atau koma atau sawan. Itu lidah akan bisa menggarik itu baca la ilaha illallah itu. Nah di saat inilah kita melakukan zikir pendengaran. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi dalam kondisi yang koma tidak sadarkan diri, tapi telinga masih tetap berfungsi. Karena baca Nabi yang paling pertama difungsikan Allah ketika rawat dalam rahim itu telinga. Begitu ruh ditiupkan ke jasad, telinga langsung berfungsi. Dan nanti yang terakhir diangkat ke langit oleh Allah adalah telinga. Fungsi telinga itu paling terakhir dan dia. Makanya ketika orang koma itu bapak telinganya masih mendengar. Jadi makanya yang kita lafazkan itu bukan lagi zikir yang untuk dia lafazkan dengan lidahnya kalimat la ilaha illallah, tapi kata Nabi iqra'u ala mautakum yasin. Maka bacakan yasin bagi orang yang koma tadi. Maka yasin itu Nabi karena telinganya masih mendengar. Jadi kalau awak mengaji di sebelah beliau yang sekarat, yang koma tadi, nggak ada yasin dah lah, kita baca saja ayat Quran yang aduh yang nafal atau yang hafal awak. Kita baca lagi yang sekarat, nya pasti mendengar apa yang awak baca itu, Pak. Karena telinganya masih berfungsi, cuma nya mau ungkapkan nggak bisa leh, karena tenaganya lah habis. Nah ketika nya mendengar menyimak bacaan Quran yang baca atau khususnya Yasin tadi yang dihadiskan oleh Nabi, maka kata Allah la'allakum turhamun, Allah pasti memberikan rahmat. Jadi kalaupun yang meninggal walaupun tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi yang menyimak apa yang baca, itulah rahmat Allah diberikan saat itu. Dan rahmat itu Bapak yang menyebabkan kita dilebihkan oleh Allah utama masuk surga. Karena kata Allah kepada mereka, masukkan hambaku ke dalam surga karena rahmatku. Nah amalan yang paling mudah mendapatkan rahmat Allah itu hanya dengan menyimak dan mendengar orang baca Quran. Itu kalau dia meninggal, itu meninggalnya dalam rahmat Allah telah pasti ke surga itu. Jadi cukup bacakan Yasin atau bacakan ayat Quran yang lain dekat orang sekarang. Karena kata Rasulullah, aku tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amalku. Coba yang tadi Bapak. Jadi amal yang wak lakukan kini kau, alun jaminan kita pasti masuk surga. Sedangkan Nabi saya mengajak Pak, aku tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amalku. Baralakah hebatnya amal Nabi dibandingkan awak itu Bapak. Barakah hebatnya amal Nabi. Nabi itu kalau sholat malam ke Aisyah sampai bangkak tak kakinya karena tidak lama tagaknya panjang sholat. Dari jam 12 malam beliau sholat tahajud selesai beliau subuh sejam 5. Bisa cuma 8 rakaat saja Bapak. Kenapa? Jangan tanya lama dan panjangnya gitu Aisyah. Karena pernah suatu malam Aisyah mendengar beliau itu ketika sholat malam di rakaat pertama itu kadang-kadang yang beliau baca itu Al-Baqarah dan Al-Imran. Satu rakaat itu. Rakaat pertama sih tidak di Aisyah Al-Baqarah dan Al-Imran. Al-Baqarah 2,5 juz, Al-Imran 1,5 juz. Sampai juz itu. Tidak mangga-mangga dibandingkan dengan amal lawat. Tapi apa kata Nabi? Aku tidak akan pernah bisa masuk surga dengan amalku. Kalau Nabi mengatakan tidak bisa masuk surga dengan amalnya, bagaimana dengan amal awak? Jadi yang bisa menyebabkan kita masuk surga itu cuma rahmat Allah. Dan amalan
mendapatkan rahmat cuma dengan menyimak. Tak pandai baca Quran tak lah. Asal terangkan orang mengaji simak, dengar, diam. Atau dia kendaraan sudah duduk, dia angkot itu putar mulut itu dengar, simak. Itu rahmat Allah betul-betul. Itu makanya kalau orang yang sakarat tadi tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, kita bacakan Yasin atau ayat Quran lagi ini meninggal juga. Itu la'allakum turhamun kata Allah. Allah pasti berikan rahmat. Itulah pasti seru itu kalau rahmat Allah. Makanya kalau kita mendengar hanya dengan menyimak saja Bapak mandanga, itulah Allah berikan rahmat. Kunono kalau dibaca gitu, atau dipelajari, atau diamalkan, atau diajarkan. Dan makanya awak mendengar apa saja dia dianggap berzikir gitu. Bapak mendengar ceramah pengajian ini yang dibacakan ayat Allah, yang dikupas tentang ayat Allah, itu ibu bapak dianggap berzikir dari Allah, zikir pendengaran. Makanya ibu bapak yang hadir di situ disebut ahli zikir. Ustadz yang mengajarkan mengupas ayat itu disebut ahli zikir, dan majelis ilmu yang di situ disebut majelis zikir. Karena gini bapak walaupun duduk menyanda, mendengar saja, kadang sampai takut aku itu namanya zikir. Apa? Zikir itu dua jenis, jadi zikir lisan, zikir pendengaran. Berarti ibu bapak dari mulai awal tadi sampai terakhir kok gitu tuh ceramah kok ibu bapak ini sedang berzikir pendengaran. Makanya majelis ilmu ini disebut dengan majelis zikir. Kalau meninggal ini bapak meninggal kita dalam rahmat Allah. Amin. Amin. Makanya kata Nabi bahwa orang yang datang ke majelis ilmu, satu langkah yang dia langkahkan, selangkahnya Pak dari rumah tadi menuju kamari. Karena kita tahu maghrib dan majelis ilmu, satu langkah yang dilangkahkan ke majelis ilmu itu kata Nabi lebih baik daripada sholat sunat setahun atau puasa sunnah setahun. Puasa Senin Kamis si bapak selama setahun tidak tinggal-tinggal, itu baru selangkah kaki kamari. Apa langkah tadi dari rumah melihat. Langkah yang dihitung ke Nabi langkah pagi, langkah pulang dari rumah ke masjid balik ke rumah. Asal langkah itu sama serta setara pahalanya dengan setahun sholat malam dan setahun puasa sunnah. Kenapa? Karena kalau puasa kita hanya puasa saja, sholat sunnah hanya sholat sunnah. Itu walaupun duduk kita mendengar tapi dianggap sedang berzikir. Makanya kalau kita mendengar, emangnya harus datang ke masjid di rumah kadang ambil itu ke rumahnya. Iyo, cuma ilmu saja didapatkan bagi orang yang mendengar kini di rumah. Tapi bagi kita yang datang kemari, langkah kita itu sangat-sangat dihargai Allah. Itu makanya kata Nabi selangkah ke majelis ilmu itu setara dengan setahun sholat malam dan setahun puasa sunnah. Nabi lu ada pahala sebanyak itu loh. Dan nanti di neraka itu Bapak buka beko surah Al-Mulk surah ke-67 ayat 10. Itu penyesalan orang neraka itu yang terbesar itu Bapak. Kami masuk neraka itu dulu dek kano banyak mengecek daripada banyak mendengar. Lebih acok duduk di lampau daripada duduk di surau ya Bapak. Sudah sembahyang subuh orang diwiridnya pulang. Hanya pergi ke lapor mau ngopi, mau tak dari dalam rumah sampai luar rumah sampai satu loh tanya. Kalau makin banyak buat mau tak Bapak, yang namanya mau tak aku cik 2 dan 4 itu. 3 sampai apa kilo-kilo itu. Itulah dosa. Betul sadunya. Karena kata Allah pada dalam surah Qaf surat ke-50 ayat 8 balik bahwa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dari perkataan manusia, bahkan setengah kata pun yang diucapkan manusia itu tetap dicatat oleh malaikat. Yang bawa ceramah gini
Bapak dari mulai assalamualaikum tadi sampai bodoh itu satu yang mengucapkan gini itu dicatat di malaikat satu itu Bapak. Nak ada lewat di malaikat satu. Makanya malaikat yang di kanan kiri waktu Allah sebut raqibun atid. Kadang-kadang Allah sebut dengan kiroman katibin. Jadi raqib atid itu bukan nama malaikat itu Bapak, tapi sifatnya itu. Ya kalau disampaikan nama mayang sebenarnya namanya Bapak. Kadang Allah sebut raqibun atid. Kadang Allah sebut kiroman katibin. Itu yang mana namanya? Pada Jibril, kadang Allah sebut Jibril, kadang Allah sebut Ruh Kudus. Itu yang mana namanya Bapak. Jadi malaikat tidak punya nama. Malaikat hanya punya sifat sesuai dengan yang Allah arahkan. Raqib itu artinya mengawasi. Kamera CCTV yang pasang di masjid itu namanya raqibun. Cuma kalau kamera kan tandang saja. Nah, kalau malaikat Allah itu raqib mengawasi, kemudian atid itu mengikuti kamar bayi. Makanya Allah sebut dengan raqibun atid. Jadi raqib atid itu bukan nama malaikat yang mencatat amal baik amal buruk. Mereka cuma mengawasi, kemudian mengikuti. Nah kadang Allah sebut dengan kiroman katibin. Kiroman itu akurat dan teliti, sangat bisa dipercaya. Katibin kata banyak tubuh itu menulis. Diawasi, diikuti kamar baik, teliti dalam mencatat apa yang dicari, apa yang didengar, dicatat satu di bawah. Ada udah lewat jalan. Bahkan setengah kecil sih dia catat. Jadi ibu bapak duduk mendengar kini kok, mendengarkan majelis zikir kini kok, dihitung sebagai zikir oleh Allah. Baca malaikat menghitungnya ibu bapak, satu tarikan nafas dianggap itu satu zikir, dan satu hembusan nafas pun dihitung satu zikir. Bara lamu, bara banyak ibu bapak main luangmu, demam binangmu dari mulai assalamualaikum tadi sampai assalamualaikum tadi. Bisa mencatat Pak. Tapi itu dicatat yang malaikat Bapak. Awak sedang duduk gini kan masing-masing malaikat kiri kanan itu mencatat 1, 2, 3. Bara tarikan nafas, bara hembusan nafas. Satu tarikan, satu zikir, satu hembusan, satu zikir. Kira-kira rugi tidak duduk di situ Pak? Untung. Yang di rumah ada dapat itu. Karena datang kemari yang dihitung, lah langkah dihitung satu langkah itu setara dengan 1 tahun sholat malam, 1 puasa sunnah. Duduk di siko, duduk mendengar saja. Satu tarikan nafas, satu zikir, satu hembusan nafas, satu zikir. Labara banyak pahala bapak pulang ke sampai di rumah. Hebatnya majelis zikir gitu. Hanya dengan mendengar, maka zikir kita kini sedang zikir mendengar. Ambo kini zikir dalam mengucapkan. Jadi sama-sama makanya begitu duduk sama-sama zikir, ambo menyampaikan, ibu bapak mendengar, sama-sama dianggap sedang berzikir. Makanya kita duduk dalam majelis ilmu ini disebut dengan majelis zikir. Nah kata Rasulullah, iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca tarikh Quran itu ke Nabi karena nanti Quran itu akan datang kepada ahlinya dan memberikan syafaat kepada ahlinya. Di gambaran mahsyar itu paling mengerikan di Bapak. Huru hara yang paling hebat itu kata Nabi adalah di mahsyar. Manusia diberdirikan di mahsyar itu dalam keadaan seperti dia lahir. Model apa awak lagi Bapak model itu awak kumpul di mahsyar. Sampai ditanya oleh Aisyah, nakkah malu kita menampakkan aurat di situ? Tak kata pikir dia aurat di kalian lagi Nabi kalau kalian masuk ketakutan. Nah, matahari ditarik oleh Allah didekatkan ke ubur-ubur manusia kurang lebih sejauh 1 jengkal tangan. Saking anginnya masa itu kecil Allah dalam surat Maryam 8586 sampai putih dianya dengan angin. Putih dia tapi nak mati loh. Lagi kira kan? Ada 3 golongan manusia yang akan Allah selamatkan nanti di masa itu yang dilindungi Allah. Tidak akan pernah bisa merasakan panasnya matahari masa. Yang pertama kata Nabi, orang yang gemar membaca Al-Quran. Kodape ibu bapak, ia berinteraksi lo aja Quran lain. Orang punya target 1 hari 1 juz. Nah kalau dia kami dosa, kalau pakai kode keadaan kami sehari setengah juz. Tidak ada taluk dosa. Sehari sehalaman
Salaman iko sih bapak. Salaman sebelah. Kau ini kan 2 balak kok. Sebelah kok saya. Tidak ada dalam dosa. Setengah halaman sehari tidak ada. Seayat. Tidak ada pak. Seayat sehari tidak ada dalam oleh bapak. Apa istilah aku sambungkan dulu dah soleh. Soleh ketenangan tidak mampu. Karena kecek Nabi bahwa kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga. Amin. Allah. Itu jaminan Nabi dia baca kok. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali illa man aba, kecuali yang tidak niat. Jadi modal masuk surga itu bukan mampu tapi mau. Bukan sanggup tapi lenio. Kalau lenio baca Quran walaupun cuma saya sehari berarti lenio masuk surga. Tapi kalau tak bisa aja nak nambah baca ayat Quran sehari saja berarti nak nio masuk surga dulu. Jadi modal masuk surga itu nio. Bukan mampu, bukan tak tahu, enggak. Dan makanya banyak. Semua orang mampu puasa, semua orang mampu sholat, semua orang mampu baca Quran, semua orang mampu bersedekah. Tapi tidak satu orang yang nio sholat. Tidak satu orang yang nyium puasa, tidak satu orang yang nyium baca ayat Quran. Di orang yang baca Quran itu diselamatkan nanti di masa karena nyium ahli Quran. Yang kedua saya bapak muazin. Muazin itu nanti diselamatkan Allah di masa. Jadi awak yang apa-apa kok mohon maaf pak, jangan basiasan dulu ustaz awak disuruh di masjid azan lain. Kadang lah berbunyi teh gitu tuh. Nah, ustaz kalau azan awak maju itu. Barabu enggak jadi muazin lebar. Karena kata Nabi siapa yang membuka jalan untuk satu kebaikan, maka kebaikan yang dilakukan oleh orang tadi akan dia dapatkan pahalanya tanpa Allah kurangi pahala orang yang melakukan kebaikan tadi. Jadi siang azan maghrib pak. Maghrib keseting siang azan tadi pak. Ada. Beliau azan tadi bahwa satu awak yang ikut sholat maghrib berjamaah di masjid itu masing-masing pahala awak beliau dapat. Tambah pahala beliau cik. Awak yang ikut jamaah cuma dapat cik seorang. Pahala awak masing-masing dapat cik seorang. Tapi beliau yang azan seluruh pahala sholat awak ini bara banyak tadi yang dia sampai dia pulang tadi bahwa bara banyak tadi atau sekitar 1 orang 50 orang satu tu dapat di beliau kini. Tambah kalau beliau cik sholat. Amin. Awak habis dah jadi muazzin lebar. Kau dapat surah satu datang awak sebelum azan. Tiap kecil jatuh langsung maju ke muka. Bilal itu dijamin masuk surga bukan hanya menjaga sholat syukur wudu dan menjaga wudu juga. Tapi beliau semasa Nabi hidup tidak pernah meninggalkan muazzin. Coba yang tadi bapak para banyak sahabat yang sholat 5 kali sehari Bilal azan. Setiap jemaah yang hadir sholat itu dikumpulkan satu pahala itu untuk Bilal sadonya juga. Tanpa Allah kurangi pahala orang yang sholat itu. 5 kali sehari itu bang. Sama kawan yang pak pak jangan mamin segini lah pak. Barapit lah, barapit dulu datang sebelum azan. Tit barapit balari gitu teman-teman. Karena orang muazzin itu dijamin Allah. Dijamin. Kalau lah pada berapit, berapa pak? Juga jadwal piket nih pak. Subuh tanggal sekian, hari Senin tanggal sekian, si azan subuh, si azan zuhur. Yang mana terdapat 500 sadunya pak. Jadi awak masing-masing dijamin Allah. Di masing-masing awak mendapatkan pahala sebanyak orang yang ikut sholat berjamaah. Jadi kan siasat saya terus, Ustaz, saya ngumpul pahala, saudara awak bingung kalau dapat lebar. Kalau untuk sekedar azan mungkin awak tak bisa atau tidak. Bekol lah masalah rancak atau tidak iramanya, awak penting azan dulu. Karena ketika kita mengumandangkan azan, datang orang sama-sama. Jadi setiap orang yang datang, kita buka jalan kebaikan, datang orang satunya pergi sholat berjamaah ke masjid, masing-masing pahala orang itu dapat jawab tu. Tanpa Allah kurangi pahala orang tu. Kadang pahala dia jangan azan tadi tu. Habis kau islah saya lagi. Berapa lah. Tapi dia sampai baca tak lah. Paksa awak bawa mic tu pulang pun.
Pamit pulang awak dulu lah. Kalau pamit pulang dalam mereka juga banyak jadi orang sudah ada awak dulu. Kamu mau mikir datang dulu udah sebelum nazar nanti bonus saja. Ya Pak. Ya. Yang ketiga anak muda yang hatinya cenderung sama saja. Ah, Kalau anak muda aku bayar lu menikah, aku anak muda. Kalau awak muda be muda ayam nih Pak. Udah makwa. Anak-anak muda yang datang sama saja itu ya Pak itu paling dicintai oleh Allah. Di hati aman ke Allah nanti di mahsyar. Amin. Ya Pak. Kalau jarang anak muda kan namu ke masjid. Bang kalau anak muda ke masjid. Karena berbeda suasananya Bapak. Makanya mereka yang muda-muda kok lebih aja duduk di kafe Pak. Ya. Kafe, mereka ada live musik. Maka ibu bapak kalau ingin merasakan barat cat di kafe itu yo harum Pak. Karena masih yang masuk situ parfumnya tengah-tengah bau medong itu. Enggak tahu. Bapak pernah itu nak ke masjid Pak. Karena masjid itu bau balsem, baunya angin, gitu. Bau tarasot. Enggak kampak. Ya Pak. Akan anak muda ada mau masuk masjid itu atau parfumnya balsem bau yang fresh care-nya lah gitu. Iya Pak. Ya, betul. Iya Pak. Aku ada anak muda suka di kafe itu orang parfumnya rumah-rumah sudah buka sandal aja. Abang Kita kabar. kalau saya itu ada orang apa buat balsam. Kalau dia saat ibu-ibu kan nyangkap ya Pak. Apa nyangkap ya? Ya jadi kenapa parfum tuh Pak. Kalau ibu-ibu telepon minyak angin kan mungkin masih Pak. Mungkin masih ada kafe ada Pak. Daerah orang tua buku banyak beda parfum juga Mas. Ya. Karena makanya selagi muda, boy bapak kalau dari ibu selagi muda kok cocok lah pakai skincare ya. Sebab kalau lagi tua kok berganti juga ada hari ya. Ya Pak, selagi muda pakailah parfum. Sebab kalau tua kok anak katakan lagi parfum itu Pak. Kamu apai nyanyi nih Pak. Ada waktu anak muda jarang ke masjid Pak. Jadi selalu kalau ada anak muda ini ke Pak, kami ke masjid kan. Ya diamankan Allah nanti. Aku dah perlu anak muda punya yang azan. Allah ulung azan diamankan, anak muda yang datang masjid diamankan, lah dulu dapat dia di bawah. Tambahlah dah timpa Quran. Lah di bawah orang sudah kembali bawah. Kami nak gaya ke balas Ustaz. Ya yang gaya ke cari yang boleh buat baca Quran je. Muazzin. Tak ada masalah panjang pendek amuk dia penting lain muazzin. Lah. Karena setiap awak menjadi muazzin, orang yang datang ke masjid sholat berjamaah pahalanya lebih beda. Ada makanya rajin-rajin lah baca Quran itu. Kalau pahalu bapak manu kalau nak ada wirid maghrib tua di hari lain, bentuklah apa tadarus. Dan namun saya seorang bapak seorang membaca satunya menyimak. Tapi kalau ada dapat giliran kami baca bahasa menyimak kan sama pahalunya tu. Ya. Kami menyarankan dulu masalah majelis tadarus ke Bapak. Tapi ada di beberapa masjid membentuknya dari subuh. Jadi kalau sudah sholat subuh itu menunggu syuruk mereka tadarus. Habis syuruk nanti mereka lanjutkan. Tadi pagi bila mereka khatam diundangnya Ustaz, kami lah khatam majelis tadarus lah khatam. Tolong Ustaz bagi pengarahan dan semangat ke kami. Khatam tadi pagi Bapak. Ya, jadi dengan menunggu waktu saja. Jadi kalau bisa awak saya seorang sih Bapak saya kalau bisa pakai terjemahan langsung ada baca satu ayat ya si A langsung baca terjemahan setelah kita kasih B satu ayat langsung dengan terjemahan. Rutin kan tadi Bapak. Di seorang membaca saya yang menyimak dapat sama-sama pahala. Mereka yang kedua baca saya sama-sama dapat pahala. Nah, takah itu si objek Bapak itu capek rahmat Allah diturunkan. Kenapa? Karena kita membaca dan menyimak. Apalagi kata Rasulullah di hadis Muslim, Allah nanti di masa itu akan memanggil mana keluargaku, mana keluargaku kata Allah. Allah akan memanggil keluarga. Maka ditanya oleh malaikat, yang mana keluargamu ya Allah? Kumpulkan
semua keluargaku, kata Allah, yang gemar membaca Quran ketika hidup di dunia. Karena itu kan kalam Allah, perkataan Allah. Dia mau ulang-ulang, yang rajin mau ulang-ulang itu membaca kok, berarti dia rajin mengucapkan kata-kata Allah. Berarti dia ada Allah keluarga. Dan begitu dikumpulkan semua ahli Quran dari Allah, baik yang minimal yang membaca saja, itu yang terendah, itu dikumpulkan Allah. Kalaulah keluarga Allah dan dianggap itu keluarga, diprioritaskan tak coba? Ya. Jadi jadilah kita bahagian dari keluarga Allah yang diimbau nanti di masa mana keluargaku, kata Allah. Habis itu digiring di mereka, ini keluarga Allah, bawa mereka ke surga. Bahkan kata Rasulullah, orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang mempelajari, orang yang mengamalkan, bahkan orang yang mengajarkan, salah satu dari golongan, nak ada dua ini Pak. Nanti begitu di akhirat disuruh oleh Allah masuk ke surga, kalian masuk ke surga. Dari golongan yang membaca saja masuk, yang menghafal saja masuk, yang mengajarkan juga masuk ke jauh. Dan silakan kalian ajak dan bawa 10 orang dari keluarga kalian untuk ikut masuk ke dalam surga. Awak seorang ya Bapak, awak bisa mengajak 10 keluarga awak. Bahkan kata Rasulullah, meskipun 10 orang yang awak sabi namanya kau, siapa 10 orang keluarga yang akan kau ajak, kata Allah, si A, si B sampai J, 10 orang. Nah yang 10 itu disampainya, meskipun mereka tercatat sebagai ahli neraka yang akan Allah masukkan ke neraka, bisa diselamatkan di seorang roh. Makanya ibu bapak, investasikanlah anak awak atau cucu awak ini menjadi hafiz Quran. Masukkan kalau ke rumah tahfiz di bapak. Kalau pernah suruh buka di pengurus si masjid ke rumah tahfiz pada jauh rumah tak. Dan aku hafal sajus 2 juz dia anak kita ya bapak. Mereka sudah dianggap oleh Allah penghafal Quran. Nanti anak cucu awak pun dimasukkan. Cucu awak pun disuruh Allah masuk ke surga. Habis itu ditanya oleh Allah, pilih 10 orang dari keluarga awak. Kira-kira saya akan minta 10 itu bapak. Yang jadi 2 orang tua itu bapak. Nah pasti itu. Kedua orang tua saya. 2 baru. Siapa lagi kata Allah? Kakek nenek dari ayahmu. Sudah tu kakek nenek dari ibumu. Anak keselamat awak tu. Jadi kalau awak ini nak mungkin lain bisa hanya membaca, tidak bisa menjadi penghafal, anak pun inilah sibuk dengan kehidupannya, kini ajarkan cucu awak lagi. Kecil anak tu tolong cucu awak suruh jadi hafiz Quran. Nggak perlu peka di situ, bahkan guru-guru awak pandai sebenarnya Pak. Ustaz-ustaz awak yang bidangnya bidang itu sudah, buka lah rumah hafiz di situ. Kau kadang-kadang mohon maaf ya Bapak, kalau untuk masalah mengaji di masjid ini Bapak, EPK atau ala nama MDA, uang bulanannya kadang 10.000 sebulan, 20.000 sebulan, aman nunggak lu 6 bulan. Nah, kalau dia gratis sih. 10.000 sebulan yang menunggak lah 6 bulan disuruh pulang Japri. Ada kok kecil anaknya, kamu pulang orang Rusi. Kecil mah, bisa balik masjid lain, banyak masjid mengaji lain. Anak 6 bulan mengaji di masjid ke baru mengerti alif beri bapak, ala dipindah ke masjid lain. Ada masjid itu ada jatuh alif, menunggak ke bulan, pindah ke masjid lain. Alif sudah satu dia anaknya. Ada khatamnya tu mana? Lah tamat ke sana, dia khatam dia tak boleh balik ke masjid dia bapak. Habis itu ketika meninggal pak, asyik kalau mengaji awak nanti ketika sekarang ketika koma ibu bapak. Anak pun tahu alif semua. Jadi kalau yang malu mengaji SMP bapak datangkan ustaz, datangkan guru untuk tahsin dan tahfiznya ke rumah. Investasikan lagi dia. Karena kecil Allah dalam surah Fatir ayat 29 di bawah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang baca Quran, orang yang menjaga salat, orang yang berinfak itu sama seperti orang yang berdagang yang tidak pernah kenal rugi. Diinvestasikanlah hartawa untuk infak, investasikan diri awak untuk menjaga sholat, investasikan anak atau cucu awak untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran. Maka ibu bapak akan diselamatkan nanti. Tak ada rugi sudah. Cucu awak nanti, awak pasti selamat. Orang tua
dua kakek nenek embo dari ayah, dua kakek nenek embo dari ibu, labar 6 di rumah. Ampek lah bekus yang kedimbau juga lah. Yang jadi awak selamat dulu. Aku kecil lah kan anak ibu di rumah, tolong cucu ambo ko masukkan kata asin kata hafiz. Namu mantan ambo mantan. Tadi bayar ambo nambah. Karena itu awaknya kayak selamatkan nanti ibu bapak 10 orang disuruhnya. Di bawahnya nanti ke surga sembunyinya 10 orang. Walaupun siapa-siapa 10 lah pasti masuk neraka, selamat masuk ke surga sendiri. Gara-gara kan seorang. Ya Pak. Itulah dia Pak harap tawat kita tunjuk. Jadikanlah anak kita, investasikan ini sebagai orang-orang yang dekat dengan Quran, membacakan, tasir atau yang menghafal. Jadi Bapak, bolehlah kita menjadi keluarga Allah dengan menjadi salah satu orang yang selalu membaca Al-Quran. Mana pandai baca Ustaz? Indahlah. Ada tadarus sudah duduk menyimak mengambil itu semua pada dia Bapak. Aku simak lama-lama pandai surah itu. Baik Bapak, kita sudah masuk Isya, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.